Itu besar siksaan yang diberikan orang kafir kepada umat Islam pada saat itu. Ada sebuah keluarga namanya Yasir, punya istri namanya Sumayyah, punya anak namanya Ammar. Mereka itu setelah mengikrarkan dua kalimat syahadah, karena mereka sebagai seorang budak, maka tuannya itu tidak terima. Sumayyah itu sampai akhirnya dia diikat dengan dua onta. Dia ditarik sebelah kanan dan sebelah kiri sampai mati. Yasir pun sama, dia disiksa sampai mati, tapi mereka berdua tetap iman, tetap tidak mau mengucapkan kekafiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat An-Nahl ayat 106. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihi ghadabun minallah walahum adzabun adzim, yang artinya siapa saja yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Ayat ini merupakan ayat tentang adanya orang yang mereka itu mengucapkan kalimat kekafiran tetapi karena dipaksa. Makanya di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i bab Al-Mukrah, beliau menyampaikan, seandainya seseorang ditawan oleh musuh lalu dipaksa untuk kafir, maka dia tidak boleh diceraikan dari istrinya dan tidak dihukumi sebagai orang murtad. Sebagian orang yang masuk Islam telah dipaksa untuk kafir pada masa Nabi Muhammad. Dia lantas melakukannya. Kemudian dia menemui Nabi dan menceritakan kepada beliau bagaimana dia disiksa. Tak lama kemudian turunlah ayat berkenaan dengan hal itu. Nabi tidak pernah memerintahkan dia untuk menjauhi istrinya ataupun melakukan segala hal yang biasa diberlakukan pada orang murtad.
Ayat ini kalau di dalam asbabun nuzulnya, ayat yang diturunkan berkaitan dengan orang yang syahid di dalam Islam pertama kali. Tersebutlah ketika Rasulullah masih di Mekah, begitu besar siksaan yang diberikan orang kafir kepada umat Islam pada saat itu. Ada sebuah keluarga namanya Yasir, punya istri namanya Sumayyah, punya anak namanya Ammar. Mereka itu setelah mengikrarkan dua kalimat syahadah, karena mereka sebagai seorang budak, maka tuannya itu tidak terima. Sumayyah itu sampai akhirnya dia diikat dengan dua onta. Dia ditarik sebelah kanan dan sebelah kiri sampai mati. Yasir pun sama. Dia disiksa sampai mati, tapi mereka berdua tetap iman, tetap tidak mau mengucapkan kekafiran. Tapi berbeda dengan kedua orang tuanya. Ammar itu sebagai anak, dia karena disiksa begitu berat, akhirnya dengan terpaksa mengucapkan kalimat kekafiran. Disuruh mencaci Nabi, siap. Disuruh mengikrarkan keluar daripada Islam, siap. Ucapan-ucapan kekafiran diucapkan oleh Ammar karena dia dipaksa, kalau tidak dia akan mati seperti kedua orang tuanya. Akhirnya Ammar dibebaskan. Lalu kabar begitu santer terdengar bahwasanya Ammar sekarang kafir, Ammar sekarang kafir. Padahal Ammar itu dia betul-betul sedih sampai dia mendatangi Rasulullah dan dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Ammar, bagaimana hatimu?" Maka Ammar mengucapkan, "Hatiku tetap yakin, tetap tenang di dalam keislaman. Cuma bibirku karena terpaksa mengucapkan kekafiran." Allah akhirnya menurunkan ayat ini. "Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Siapa saja yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang di dalam beriman, maka dia tidak mendapatkan dosa. Oleh sebab itu, kalau kita kaji secara maqasidus syariah, ada satu perkara yang itu menjadi puncak yang harus dijaga bagi kita umat Islam. Jadi ada 5 perkara yang menjadi substansial di dalam Islam yang itu harus dijaga, tetapi secara berurutan. Pertama itu adalah hifdun nafas, menjaga nyawa. Yang kedua hifduddin, menjaga agama. Selanjutnya hifdul akal, menjaga akal, dan seterusnya. Satu contoh begini, orang ketika sholat fardu, sholat wajib itu tidak boleh dibatalkan. Kalau kita sudah masuk pada sholat wajib atau ibadah wajib, sekali masuk kita harus selesai. Umpamanya puasa Ramadan, sekali kita niat di tengah jalan nggak boleh kita batalkan. Kalau kita sholat fardu, kita sekali masuk kita nggak boleh kita batalkan. Wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian batalkan amal-amal wajib kalian. Tapi kalau sunnah itu hukumnya memang boleh. Kalau untuk fardu enggak boleh. Untuk ibadah wajib itu orang harus menjalankannya sampai selesai. Tapi ada satu kasus, umpamanya Anda sholat, di depan Anda ada orang buta, kalau dia tidak kita tolong dia bisa mati karena jatuh ke dalam sumur. Tapi untuk menolongnya kita harus membatalkan sholat. Umpamanya orang buta itu kalau tidak saya tolong dia akan mati karena terjatuh di sumur. Tapi kalau saya menolongnya, saya membatalkan sholat saya.
Lah ini dalam pandangan maqasidus syariah lebih diutamakan menjaga nyawa daripada sholat yang kita lakukan. Begitu juga pada kasus Ammar ini. Ammar itu dia antara mempertahankan Islam dengan mempertahankan nyawa itu nggak bisa disatukan. Kalau dia Islam mati, kalau dia keluar Islam maka dia tetap hidup. Nah ini selama dia terpaksa nggak apa-apa, secara hukum Allah tidak akan memberikan siksa, tidak akan memberikan dosa. Tapi berbeda ketika hatinya sudah dia itu ingkar, hatinya sudah tidak iman, baru ini dihukumi kafir. Nah ini tetapi menjadi sebuah ayat yang sangat penting kita pahami, bahwasanya selama seseorang itu dipaksa, dalam keadaan terpaksa dia melakukan satu perkara yang dilarang, contohnya dalam hal ini dia mengucapkan kekafiran, Allah tidak memberikan dosa. Tapi kalau tidak ada unsur paksaan, jelas itu merupakan sebuah dosa besar dan ancaman Allah bagi mereka azab yang sangat besar. Nah ini merupakan sebuah kemudahan atau toleransi yang diberikan Allah kepada kita. Selama seseorang itu dalam keadaan terpaksa, maka Allah tidak akan memberikan dosa. Dalam hal-hal yang lain pun sama. Ketika seseorang dalam keadaan terpaksa tidak bisa menghindar, maka Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa menjaga iman kita, Allah senantiasa menjaga keluarga kita dan diri kita, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.